Mas Dendi, boleh tanya-tanya dikit Mas tentang Bakorsi? Oke, ya. Oke, yang pertama ya Mas, Bakorsi itu apa sih Mas Dendi? Oke, Bakorsi itu adalah salah satu program dari Forkom. Program bersama simpul-simpul seluruh yang ada di Indonesia bersatu membuat satu program bersama untuk pengawalan dan pengawasan TPS, baik di luar maupun di dalam. Kita sebut dengan Badan Koordinasi Saksi atau sering disebut dengan Bakorsi. Oke, kalau itu Bakorsi, apa sih Mas Dendi bedanya saksi partai sama saksi Bakorsi itu sendiri? Jadi Bakorsi ini adalah program dari semua simpul relawan untuk menyiapkan sumber daya atau pasukan yang akan dipersiapkan untuk memenuhi tugas-tugas baik di dalam TPS maupun di luar TPS. Nah, kalau saksi partai adalah khusus yang bertugas di dalam TPS. Nah, kalau Bakorsi bisa masuk di dalam TPS sebagai saksi dalam bersama dengan partai atau juga nanti bekerja di luar TPS menjadi saksi luar. Begitu. Oke, kemudian nih Mas ya, Bakorsi ini surat mandatnya ada enggak? Kemudian mandatnya dari mana sih Mas? Baik. Surat mandat Bakorsi nanti ada dua. Yang ada di dalam TPS nanti akan mendapatkan surat mandat dari partai atau juga dapat dari tim pemenangan nasional. Gitu. Kalau nanti anggota Bakorsi yang direkrut menjadi saksi Pilpres, berarti dia akan mendapatkan surat mandat dari tim pemenangan Capres dan Cawapres. Kalau anggota Bakorsi yang diambil atau diminta untuk menjadi saksi partai, berarti surat mandatnya berasal dari partai. Baik Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, dan partai-partai lain yang nanti akan menjadi partai pengusung dan pendukung Capres dan Cawapres. Gitu kira-kira. Oke, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan nih Mas Dendi. Kalau misalkan kita bergabung di Bakorsi itu dibayar nggak sih? Kita, Bakorsi adalah Badan Koordinasi Relawan Anies Baswedan. Jadi ada garis tebalnya relawan Anies Baswedan. Sehingga yang namanya relawan itu bukan dibayar, justru akan berkorban, akan mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran untuk kemenangan. Jadi tujuan kita bukan dibayar, tapi justru kita ingin melakukan perubahan-perubahan. Bukan masalah dibayar, tidak dibayar. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang lebih banyak lagi ditanyakan nih Mas Dendi. Gimana cara gabung di Bakorsi? Ya, Bakorsi ini adalah badan koordinasi yang dibentuk secara berjenjang. Kita sebut dengan tim 100 Bakorsi. Jadi di level nasional ada tim 100. Di provinsi ada tim 100, di kabupaten 100, di kecamatan 100, di desa 100. Bahkan nanti di TPS juga ada 100. Nah, cara bergabungnya adalah anggota Bakorsi itu bukan mengambil orang di pinggir jalan, orang yang tidak dikenal, bukan. Yang bisa menjadi anggota tim Bakorsi adalah orang-orang yang sudah bergabung di dalam sebuah simpul relawan. Simpul relawan yang sudah bergabung di dalam Forkom. Sehingga sistem seleksi, sistem rekrutmen dilakukan di dalam simpul itu sendiri. Nah, nanti simpul-simpul itu yang akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Forkom dan ke Bakorsi. Kira-kira begitu. Oke, terakhir nih Mas Dendi. Ada nggak sih pesan untuk relawan yang udah tergabung di Bakorsi atau yang belum? Silakan. Teman-teman yang sudah bergabung di Bakorsi, pertama, bahwa Bakorsi itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi untuk pengawasan dan pengawalan suara TPS. Fungsi pertama, misalnya nanti teman-teman yang masuk di TPS memantau prosesnya jalannya pencoblosan di TPS,
melaporkan dan sebagainya. Itu fungsi pertama, pengawalan dan pengawasan suara TPS. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah fungsi elektoral. Jadi selain mengawasi itu, kita rekrut Bakors ini juga untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas dari Anies Baswedan dan partai-partai pengusung. Dengan kita punya sistem rekrutmen berjenjang dari nasional sampai desa sebanyak 100, itu kira-kira akan tim Bakorsi akan kira-kira terbentuk sebanyak 9 juta anggota tim Bakorsi secara nasional. Dan nanti setiap anggota Bakorsi akan kita instruksikan untuk merekrut minimal 3 anggota keluarganya. Misalnya saya merekrut istrinya dan 2 anak saya. Sehingga dalam keluarga saya itu ada 4 orang. Nah nanti masing-masing anggota Bakorsi merekrut 3 orang anggota keluarga, sehingga ada 4 dalam satu keluarga ada 4 pendukung Anies Baswedan. Sehingga kalau kita kalikan 9 juta kali 4 nanti anggota dan tim Bakorsi ada 9 juta suara pasti pendukung Anies Baswedan. Dan itu akan menjadi sumbangan kemenangan untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024 sebanyak 50% suara kemenangan. Kalau kita membutuhkan 75 juta atau 50% plus 1 dengan asumsi voting turnout 70% dari DPT 204 juta. Itu fungsi yang kedua. Fungsi ketiga adalah fungsi monitoring dan evaluasi dengan program